Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kecil suara ya. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Dua guru kita yang telah hadir dalam kesempatan malam hari ini, yaitu Bapak Akhina Kiram, Bapak Ustadz Ahmad Fauzi, dan juga Bapak Ustadz Afifuddin. Mudah-mudahan keduanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan sebelum Ramadan kemarin, kita masih pada satu pembahasan tentang sholat. Ya, sholat adalah satu amalan yang wajib hukumnya. Enggak ada tawar-menawar lagi, Pak. Ya. Kalau hukumnya wajib, maka orang-orang yang meninggalkan ibadah yang namanya sholat berarti dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perihal tentang doa yang pernah kita pelajari ketika kita berada dalam satu gerakan sholat, ya, kita tahu dalam istilah bahwasanya yang namanya sholat adalah satu pekerjaan yang diawali dengan takbir Allahu Akbar dan akan diakhiri dengan ucapan salam. Ini hati-hati, Pak. Dalam gerakan juga ada ilmunya, ada fikih yang membahasnya, ya. Kalau takbiratul ihram itu hukumnya wajib tuh, Allahu Akbar, ya. Suaranya agak dikerasin sedikit, ya, nggak bisa dalam hati, ya. Kalau niatnya memang ada qasdul fi'li, ya. Kalau ketika kita ibadah sholat wajib, ada namanya makna qasdul fi'li, sengaja mengerjakan. Bismillah, saya sengaja mengerjakan ibadah sholat fardu zuhur 4 rakaat imaman atau makmuman fardu karena Allah. Kalau ibadah sholat sunnah nggak ada, ya, nggak ada kata makna sengaja. Saya melaksanakan sholat 2 rakaat, umpamanya qabliyah subuh, ya. Lantas kemudian pada akhir dari ibadah yang namanya sholat ada yang namanya pergerakan salam, ya. Ini hati-hati juga nih, Pak. Harus dengan ilmu semuanya. Assalamualaikum warahmatullah, ya. Itu makna gerakan mulut dengan gerakan menengok ke kanan itu harus hati-hati.
Jadi lafazkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru gerak. Jangan dibarengin ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak bisa Pak. Ya, nggak boleh. Diselesaikan dulu. Karena itu adalah doa. Kira-kira pantas gak ketika kita berdoa kepada Allah seperti itu? Beresin dulu, selesaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru tergerak. Balikin lagi badan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wajib, sunnah. Hari ini kita coba membahas satu kalimat doa. Kalau kemarin sebelum lebaran ya, sebelum puasa, kita membahas satu kalimat doa ketika dalam keadaan sujud akhir. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah wa a'udzubika min syu'il khatimah. Allahumma inni as'aluka rizqan bit taubati qabla al maut. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini lafaz doa. Hukumnya apa Pak Ustaz? Sunnah. Tapi insya Allah kita kalau seringkali doa ya adalah satu hal yang mustajab. Dikabul doa kita ketika kita melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Hati-hati. Dalam sholat gak boleh bahasa Indonesia yang batal sholatnya. Karena bahasa Arab di dalam sholat ya. Bahasa di dalam sholat adalah bahasa Arab. Nanti sama Pak, ketika kita masuk surga kita semua bisa bahasa Arab tuh. Ya, secara spontanitas otomatis Allah buat seperti itu. Lantas kemudian ada sunnah ketika kita membaca kalimat doa sebelum mengucapkan lafaz salam. Jadi bangun dari sujud terakhir, Allahu Akbar. Ya, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Terus sampai selawat. Nah, wajibnya di mana? Wajibnya ketika kita bersyahadat dan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah berselawat sampai makna kata fil alamina innaka hamidum majid. Nah, di sana tuh kita minta doa lagi. Apa kalimat doanya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Satu, ya. Kita pengen terhindar dari yang namanya azab api neraka jahanam, dan yang kedua kita minta perlindungan kepada Allah terhadap yang namanya azab kubur. Tuh dua kalimat doa pertama. Suaranya jelas nggak Pak? Takut nih soalnya speakernya seringkali ada. Ya, perhatikan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Yang ketiga, keempat, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah hidup. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari yang namanya fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan kami minta perlindungan dari yang namanya gangguan Dajjal. Dajjal kita akan ketemu Pak. Kira-kira percaya nggak dengan kalimat ini? Kita minta perlindungan dengan kalimat ini, kalimat doa ini. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ada nggak yang namanya azab api neraka jahanam kira-kira? Saya mau tanya nih. Ya, nggak usah ragu lagi Pak. Al-Quran sudah membuktikan dengan kalimat. Dan ini adalah kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam sampai menjadi wahyu ya kepada Nabi Muhammad SAW. Lantas kepada para sahabat dikemas dalam satu kitab yang namanya Al-Quran. Dan ini menjadi sebuah pedoman, panduan buat kita umat Islam. Di dalam surat Al-Baqarah itu tertera konteks dari sebuah kalimat orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, pada ayat allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman kepada sesuatu yang gaib. Nih, makna ayat ini memberikan satu penjabaran, satu pengertian hal yang gaib itu apa Pak? Kira-kira ada yang tahu nggak?
Setan Pak Iwan gaib. Ya iya, karena kita nggak boleh bisa ngelihat setan, karena ada hijab di antara kita. Ya, itu nggak gaib Pak, masih ada nyata. Ya, yang gaib itu adalah neraka dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai orang-orang yang beriman, kita wajib untuk mengakuinya dan wajib untuk meyakini keberadaannya, karena orang-orang yang beriman dia yakin setelah kehidupan dunia akan hadir yang namanya kehidupan akhirat. Nah, fungsi daripada kalimat doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Dibalik tuh doanya yang nanti baru kemudian yang akan kita hadapi setelah kematian, yaitu alam kubur. Berbicara dengan dua azab ini, ya, ada sedikit pemaparan dari sebuah penjelasan bahwasanya setelah manusia itu mati, lantas jasadnya masuk ke alam kubur. Proses perjalanan dari alam kubur menuju alam akhirat itu banyak ceritanya, Pak. Ya, kita kan sudah pernah belajar apa sih itu alam kubur? Alam kubur apa, Pak? Ya, alam kubur, walaupun kita udah pernah belajar, kita ulang lagi sedikit biar paham semuanya. Apa sih alam kubur itu maknanya? Al-qabru awwalu min manazilil akhirah. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Wa illam yanji minhu fa innahu asyaddu minhu. Yang namanya alam kubur atau alam barzah, min manazilil akhirah, itu adalah pos awal, pos pertama menuju pos-posnya akhirat. Mim manazilil akhirah. Ini alam kubur adalah pos pertama menuju pos-posnya alam akhirat. Yakin gak, Pak? Yakin, harus yakin. Karena tadi nanti Bapak mati akan masuk ke dalam kubur. Kira-kira sanggup gak? Mau gak mau, ya harus sanggup. Kenapa? Karena udah lagi gak ngomong kita, udah mati, ya pasti harus mau. Ya, awwalu min manazilil akhirah. Yang namanya alam kubur itu adalah tempat awal, pos awal, tempat pemberhentian awal. Min manazilil akhirah. Ya, dari pos-posnya menuju pos akhirat. Kalimat penjelasannya dalam makna hadis ini kata baginda Rasul, wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Siapa orang yang selamat? Siapa yang orang yang selamat dari azab kubur nih? Dari yang namanya pemberhentian awal, dari yang namanya alam barzah, ya, sampai menuju alam akhirat, nanti akan diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna jaminhu fa innahu aisaru minhu. Nanti akan diselamatkan, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju proses pada setiap pos-pos menuju alam akhirat. Wa illam yanji minhu, akan tetapi fa innahu asyaddu minhu. Siapa orang yang enggak selamat pada pos awal, maka pada pos-pos berikutnya dia tidak akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa sih, Pak? Intinya selama hidup kita dituntut untuk berbuat kebaikan, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang akan mengantarkan kita pada syafaat, pada pertolongan kita nanti tidak lain adalah sholat. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sujud tahiyat terakhir kita sebelum salam mengucapkan lafaz doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kita bahas azab kubur dulu. Ya. Kubur udah tahu maknanya seperti itu. Kira-kira kita pengen gak sih masuk alam kubur? Pasti, bukan pengen lagi, harus, wajib, ya. Setelah kematian manusia, maka ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan jasadnya harus dipendam. Kenapa? Karena makna kita adalah tercipta dari tanah dan kembali kepada tanah. Ini pemaparan tentang penciptaan manusia panjang nih, Pak. Kalau kita lihat proses perjalanan anak manusia, Bapak diciptakan dari tanah Cina umpamanya. Insya Allah, Pak, nanti ketika Bapak mati, nanti di Cina, di kuburnya. Insya Allah, apapun bentuk kronologisnya,
Umpamanya ada tugas ke negeri Cina, nanti mati di sana. Panen umpamanya di Cibitung, udah dekat di sini ya bahasanya. Insya Allah seperti itu adanya. Ya. Nanti di alam kubur kita akan menjumpai banyak hal. Satu di antaranya yang kita paparkan dalam pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana sih menyikapi supaya kita ini nggak lagi kena azab kubur. Makanya Rasul berpesan dengan kalimat doa ini, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kita proses ya. Proses pembelajaran kita begini. Kita perhatikan ayat Allah yang tertera di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-21. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Walanuziqannahum minal azabil adna. Kami akan persaksikan, kata Allah. Kami akan perlihatkan azab yang lebih dekat. Azab yang lebih dekat itu maknanya apa? Azab di alam kubur. Dunal azabil akbar, sampai kami akan persembahkan, kami akan persaksikan lewat azab yang paling besar, yaitu azab di alam kubur, sampai nanti azab di alam akhirat. Untuk apa, Pak? La'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Taubat, ya. Kembali dengan keyakinan kita bahwasanya kehidupan dunia akan berakhir, lantas kemudian nanti kita akan menghadapi satu kehidupan yang namanya alam akhirat. Matinya manusia, jasadnya dikubur di alam kubur, ruhnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kalimat doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Udah habis waktunya ya. Sedikit lagi ya. Ada satu risalah. Nih, sedikit cerita. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis di dalam masjid nih, Pak, bersama dengan mereka para sahabat, ada di sana Utsman bin Affan, ada di sana Umar bin Khattab, ada di sana namanya Abu Bakar As-Siddiq, ya Ali bin Abi Thalib. Semua para sahabat sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba masuk nih anak muda. Anak muda belum masuk ke dalam pintu masjid, dia menangis, Pak. Menangis. Ayo sini Lamuna, kenapa engkau menangis? Nangis terus. Kenapa nangis? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menangisi orang tuaku yang telah mati. Kenapa orang tua mati? Orang mati udah gak usah ditangisin lagi. Iya, ya Rasulullah. Beda dengan mereka orang-orang yang mati biasa. Matinya orang tuaku lantaran dia tidak sholat, tidak mengerjakan ibadah yang namanya sholat. Dia seringkali meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Makanya anak muda ini menangis, merintih, menyesali amal perbuatan yang telah dilakukan oleh orang tuanya, lupa dengan urusan agama. Nauzubillah min dzalik. Hingga pada akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan dua sahabat menuju rumahnya. Apa yang disaksikan di sini? Ini orang tuanya, Pak. Sebelum kematiannya itu berubah dari babi hitam menjadi manusia. Babi hitam manusia. Allah karim. Nangis itu yang namanya. Ini perkaranya apa sih sebenarnya? Contoh dari akibat amal perbuatannya ini apa? Sampai hal yang demikian ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga baginda Rasul pun mengangkat kedua tangannya. Ini intinya anak muda ini datang ke masjid untuk minta doa kepada Rasulullah SAW agar orang tuanya dikembalikan seperti biasa. Hingga pada akhirnya baginda Rasulullah SAW datang bertanya ke rumah orang tua anak muda ini dan mendoakan orang tuanya yang saat itu sakaratul maut hingga berubah kembali kepada seperti manusia. Ketika proses penguburan pun terjadi, Pak. Nih, siksa azab bagi orang-orang yang berani meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Ketika terjadi penguburan, proses penguburan orang tua yang selalu meninggalkan ibadah yang namanya sholat, itu yang namanya dipendam ke dalam tanah, itu tiba-tiba muncul sedikit, ya, teramat sangat jelas sekali ular yang melilit badannya, lantas semuanya menyaksikan kejadian dengan fenomena yang demikian adanya.
Hingga turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala ini memberikan penjelasan buat kita. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka akan kami persaksikan yang namanya azab yang teramat sangat dekat, yaitu azab di alam kubur. Sebelum masuk alam kubur aja kita udah diazab, Pak. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang berani meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Waalaikumsalam. Paham nih sampai sini sih ya? Insya Allah. Jadi di antara kita ada orang yang berani meninggalkan sholat. Saya udah nggak bisa ngomong lagi nih. Ayat Allah membuktikan. Wala nuziqannahum minal azabil adna. Tuh akan dipersaksikan oleh Allah ketika dia meninggal dunia. Ketika syakaratul maut akan terjadi. Ketika peristiwa itu najak terjadi. Sudah berubah bentuknya dari manusia menjadi babi hitam. Lantas berubah lagi karena doanya baginda Rasulullah SAW. Maka manusia yang mati ini ya dikembalikan lagi menjadi seorang manusia. Tapi bicara azab kubur terjadi bagi siapa? Bagi orang-orang yang berani meninggalkan ibadah yang namanya sholat. Cukup dulu ya. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan di malam Jumat besok. Mudah-mudahan dengan satu nasihat ini ya menjadi sebuah pembelajaran buat kita bahwasanya teramat sangat penting doa yang diajarkan disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika kita melaksanakan ibadah yang namanya salat pada saat kondisi tahiyatul akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Jangan buru-buru, Pak, ya. Kenapa sih ibadah salat harus buru-buru? Mau ngapain buru-buru? Sujud, kenapa kita diperintahkan untuk sujud biar lama dikit? Karena beban dosa manusia itu ada di pundak dan ada di kepala. Ya, ketika kita ruku nih biar dosa yang di kepala itu tumpah jatuh. Pada saat sujud semua ada yang di pundak dosa kita dibebankan di situ, tumpah semua. Bentuknya apa? Pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita manusia punya kelemahan, punya kehilapan, punya dosa dan punya salah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, kalau ada dosa yang kita perbuat, mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ketika amal ibadah yang kita kerjakan mudah-mudahan diridhoi, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya. Terus kita ditunjukin jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan-jalan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.